Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dengan Afis di sini dan pada video ini saya akan membahas mengenai electric vehicle. Sebenarnya apa sih kendaraan listrik itu? Ya, udah ketahuan kan jawabannya, yaitu kendaraan yang tenagai oleh listrik. Tapi pada video ini kita nggak cuma ngebahas tentang kendaraan listriknya, tapi di sini kita akan ngebahas apakah kendaraan listrik benar-benar baik bagi lingkungan. Jadi setelah ini kita bakal membandingkan dampak lingkungan yang diberikan dari kendaraan listrik melawan kendaraan biasa. Oke, di sini aku akan berusaha untuk tetap netral dan tidak memihak sisi manapun, karena di sini aku akan memberikan fakta-fakta di balik kendaraan listrik dan kendaraan biasa. Coba, kalau misal aku tanya ke kalian, di antara kendaraan listrik dan kendaraan biasa, mana yang menurut kalian lebih baik untuk lingkungan? Ya, aku yakin sebagian besar dari kalian pasti menjawab mobil listrik, karena mobil listrik gak pakai bensin dan gak ngeluarin asap juga di jalanan. Oke, mari kita lihat beberapa alasan mengapa orang-orang banyak yang bilang kalau mobil listrik itu buruk bagi lingkungan. Salah satu argumen yang sering menyangkut kendaraan listrik adalah di mana produksi baterai untuk kendaraan listrik lebih merusak bagi lingkungan daripada produksi kendaraan biasa. Dan ternyata ya, hal itu benar. Environment footprints dari produksi kendaraan listrik saat ini lebih besar dari produksi kendaraan biasa. Dan seperti yang kita tahu, mobil listrik memiliki sumber tenaga dari baterai. Dan baterai pada kendaraan listrik dibuat dengan bahan mentah yang disebut lithium. Sama dengan bahan mentah lainnya, lithium perlu ditambang. Dan dari proses penambangan tersebut dapat mengeluarkan banyak gas rumah kaca seperti CO2. Sedikit fun fact, pada 2017 untuk pertama kalinya penjualan kendaraan listrik telah mencapai 1 juta per tahunnya. Dan beberapa data menunjukkan bahwa pada tahun 2030 akan terdapat 125 juta kendaraan listrik yang beredar di jalanan. Dan jika kita lihat dari data tersebut, kita tahu bahwa kedepannya permintaan lithium akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik. Pada beberapa mobil dengan ukuran ekonomis, mungkin hanya akan menghasilkan 2 metrik ton CO2 dalam produksinya. Tetapi kendaraan listrik dengan baterai yang lebih besar seperti Tesla Model X atau Porsche Taycan dapat menghasilkan 17 metrik ton CO2 dalam produksinya. Sebaliknya, kendaraan bensin rata-rata menghasilkan 7 metrik ton CO2 setiap produksinya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mobil listrik membawa dampak buruk yang lebih banyak terhadap lingkungan. Tapi ternyata, lithium hanya berkontribusi sebesar 6% dalam produksi sebuah baterai. Terdapat kekhawatiran baru yang muncul terhadap bahan-bahan lain sebagai produksi baterai, yaitu kobalt. Masalah semakin rumit ketika ternyata diketahui beberapa tambang kobalt menggunakan pekerja anak di bawah umur, yang dimana hal ini merupakan hal yang tidak baik dan ilegal juga. Baterai pada kendaraan listrik pastinya memiliki umur pemakaian. Dan masalah baru yang akan kita hadapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan produsen kendaraan listrik dapat mendaur ulang atau mungkin sekedar menyimpan baterai-baterai bekas dari kendaraan listrik. Dalam beberapa tahun, telah terjadi sejumlah kebakaran yang disebabkan oleh ledakan baterai di fasilitas-fasilitas yang menyimpan dan memproses baterai bekas. Dan kebakaran tersebut pastinya berpotensi meningkat seiring bertambahnya produksi kendaraan listrik. Semua hal itu akan bergantung pada seberapa cepat industri dapat beradaptasi dan berkembang sehingga dapat menangani masalah tersebut. Kemudian, hal yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kendaraan listrik mendapatkan listriknya. Saat ini, sebagian besar wilayah dunia masih mendapatkan daya listrik mereka dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Sehingga dampak mengendarai mobil listrik di wilayah-wilayah tersebut akan lebih merugikan bagi lingkungan dibandingkan dengan kita mengendarai mobil listrik di wilayah-wilayah dengan clean energy seperti pembangkit listrik tenaga surya ataupun hidroelektrik. Namun, karena jenis energi tersebut yang akan menjadi semakin umum ke depannya, efisiensi dalam pengoperasian kendaraan listrik akan semakin baik. Semoga. Sekarang, saatnya kita membahas mengenai mobil bensin. Ketika mobil bensin keluar dari pabrik, mobil tersebut menghasilkan rata-rata 5,2 metrik ton CO2 per tahun. Dengan asumsi umur mobil 10 tahun, mobil bensin telah menghasilkan sebesar 59 metrik ton CO2 selama hidupnya. Dengan 7 tahun saat produksi dan 52 metrik ton dari emisinya.
Dan seperti lithium, bensin juga harus ditambang dan terdapat banyak langkah dari diambilnya minyak mentah dari bawah tanah hingga minyak-minyak tersebut menjadi bensin yang dapat kita beli di pom bensin. Dan pastinya, setiap langkah memiliki dampak pada lingkungan. Proses-proses tersebut melepaskan banyak gas rumah kaca, dan gas-gas tersebut tidak hanya CO2, tetapi juga metana dan nitrogen oksida. Setiap hari di seluruh dunia, sehingga di 95 juta barel minyak diproduksi, dan setiap harinya penyulungan minyak bertanggung jawab atas keluarnya 760 juta ton emisi CO2 ke atmosfer. Rata-rata mobil mengeluarkan emisi sebesar 5,2 metrik ton CO2 setiap tahun, tetapi kilang minyak telah melepaskan 280 miliar metrik ton CO2 dalam jangka waktu yang sama. Dari data-data tadi, kita tahu bahwa selama masa pakai rata-rata mobil biasa, mobil tersebut akan mengeluarkan sekitar 59 metrik ton CO2 selama 10 tahun. Sedangkan rata-rata mobil listrik bertanggung jawab atas 28 metrik ton CO2. Terlepas dari kenyataan bahwa kendaraan listrik memang menghasilkan lebih banyak CO2 selama produksinya, mobil listrik menembus hal itu dengan tidak mengeluarkan emisi apapun selama penggunaannya. Rata-rata, emisi dalam pemakaian kendaraan listrik per tahun adalah 2 metrik ton, sehingga mobil listrik akan semakin efisien daripada mobil bertenaga bensin. Bahkan, mobil listrik yang terhitung paling tidak efisien akan masih lebih baik bagi lingkungan daripada mesin bensin yang terhitung paling hemat dalam jangka waktu tertentu. Kendaraan listrik di negara atau wilayah dengan pembangkit listrik yang lebih bersih seperti menggunakan PLTU atau PLTA akan meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan listrik secara signifikan. Jadi, untuk menutup video ini, saya akan memberikan beberapa mitos yang kalian harus tahu. Mitos yang pertama adalah produksi dan pemakaian kendaraan listrik akan menghasilkan lebih banyak emisi daripada produksi dan pemakaian kendaraan bensin biasa. Dalam jangka panjang, kendaraan listrik akan mengalahkan semua kendaraan biasa dalam hal emisi. Kemudian, mitos yang kedua adalah jaringan listrik di dunia tidak kuat dalam menanggung peningkatan permintaan penggunaan kendaraan listrik. Ya, hal ini salah. Di Amerika Serikat, salah satu negara adidaya terbesar di dunia, jikapun besok seperempat dari semua mobil di jalan sekarang adalah mobil listrik, listrik di sana akan tetap bisa menangani semua kendaraan listrik tersebut tanpa adanya masalah sama sekali. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa mobil listrik akan lebih baik bagi lingkungan jika dibandingkan dengan mobil biasa. Tapi, jika kalian bertanya kepada saya, nggak akan ada mobil listrik yang bisa mengalahkan deruman mesin bensin kayak... Nah, kayak gitu. Tapi ya, saya sangat mendukung orang-orang yang akan atau ternyata sudah menggunakan mobil listrik. Ya, saya sangat ingin memiliki mobil listrik, tapi ya, electric car not gonna be my first car. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Thank you for watching and drop your thought down below about electric car. And don't forget to subscribe. Bye. See you on another video.